Pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi perubahan besar dan penataan menyeluruh yang dilakukan BPTD Kelas 2 Jambi pada Terminal Alam Barajo. Wajah terminal itu saat ini semakin representatif sebagai pusat pelayanan transportasi bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi menyambut kunjungan kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka peninjauan lapangan ke kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Jambi dan Terminal Tipe A Alam Barajo, Kamis sore 23 Juli 2026. Mewakili Gubernur Jambi, Kepala Diskominfo Provinsi Jambi, Aryan Syah, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan fungsi terminal sebagai simpul utama transportasi darat, sekaligus wajah pelayanan transportasi yang nyaman, aman, dan modern. Ia mengapresiasi berbagai pembenahan yang telah dilakukan BPTD Kelas 2 Jambi di Terminal Tipe A Alam Barajo. Menurutnya, perubahan yang terjadi sangat signifikan dibandingkan beberapa tahun lalu. Kini, terminal terlihat bersih, tertata rapi, nyaman, serta memiliki fasilitas yang semakin baik, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih layak kepada masyarakat. Sama-sama tadi kita lihat ya, ternyata fungsi terminal itu bukan hanya harus orang masuk berangkat dengan mobil masuk, tetapi juga sini ada fungsi olahraga seperti yang kita lihat saat ini ya. Ada biliar, kemudian ada fungsi edukasi juga katanya, perpustakaan ada Pak ya? Ada perpustakaan, pojok baca, kemudian ada kuliner, kopi, terutama kopi Jambi ada tadi kita lihat. Jadi kita mengajak nanti semua masyarakat bahwasanya di Terminal Alam Barajo ini sudah ada arena-arena yang kita ketahui seperti arena olahraga dan lain sebagainya. Sementara itu, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Tony Tauladan, menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan terus berkomitmen mewujudkan sistem transportasi yang aman, selamat, nyaman, berkelanjutan, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa pembangunan terminal tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan melalui konsep terminal berbasis bisnis. Selain itu, Tony menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Jambi atas dukungan penyediaan lahan tambahan yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan terminal tipe A Alam Barajo beserta fasilitas penunjangnya. Ia juga menegaskan pentingnya pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor atau rem cek sebagai upaya memastikan seluruh angkutan umum memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sehingga keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi. Kami bersyukur progresnya sangat pesat, yakni transformasi terminal dari tahun ke tahun itu saat ini sesuai PM 24 mengenai penyelenggaraan terminal, kita menyusun konsep mixed use. Artinya terminal bukan hanya sekedar untuk naik dan turun penumpang, tapi harus mampu dioptimalkan sebagai barang milik negara untuk kebutuhan-kebutuhan semua aspek ekonomi, sosial, budaya, dan salah satu yang sore ini disebutkan adalah kebutuhan untuk olahraga yang tidak kalah pentingnya untuk pertumbuhan dari manusia. Dari situ nanti kami harapkan pergerakan kendaraan angkutan umum atau pergerakan manusia itu bisa semakin meningkat sehingga area-area di terminal itu memiliki daya jual di bidang-bidang usaha apapun yang positif. Ya. Pada kesempatan yang sama, Kepala BPTD Kelas 2 Jambi, Beni Nurdin Yusuf, juga berharap Kementerian Perhubungan dapat memberikan prioritas tambahan pembangunan perlengkapan jalan, khususnya rambu, marka, dan penerangan jalan menuju kawasan wisata Kerinci yang masih memerlukan perhatian.
Menurutnya, pembenahan terminal tipe A Alam Barajo merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kota Jambi. Berbagai fasilitas seperti CCTV, penerangan kawasan, ruang pelayanan, hingga penataan lingkungan kini telah menjadikan terminal lebih aman, nyaman, dan representatif bagi masyarakat. Sebenarnya kalau melihat target PNBP, memang kita tidak terlalu besar ya ditargetkan, karena memang fungsi-fungsi terminal yang ada di seluruh BPTD itu tidak, pertama kita hanya diperbolehkan untuk memungut sewa lahan saja atau penggunaan area-area. Jadi tidak seperti dulu, kalau dulu terminal kan masuk, bayar peron, bayar apa semua, sehingga target dari legislatif itu cukup besar. Nah kalau ini terminal ini memang fungsinya untuk pelayanan dan fungsinya filter tadi yang disebutkan, bumper keselamatan kita. Sehingga yang bisa kita pungut di sini adalah area-area yang bisa diperlakukan. Contoh seperti ini, ada area-area yang bisa disewakan ke masyarakat, itu disewa. Terus lahan-lahan kosong, ya, yang bisa dimanfaatkan. Rian Chan Chan, JEK TV, melaporkan.